Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 8H dan 8I ya. Semoga kalian pada sehat semua ya. Di sini kita kembali lagi dalam pelajaran IPS. Kita di sini akan melanjutkan materi yang kemarin tentang konflik sosial. Nah, di sini ada bentuk-bentuk konflik sosial ya. Melanjutkan materi yang kemarin. Nah, seperti biasa untuk kehadiran kalian bisa komen di bawah video ini dengan nama dan hadir gitu ya, nama lengkap itu ya, jangan sampai nambah panggilan karena kehadiran itu juga nanti akan dinilai ya. Oke, lanjut saja ke materi. Nah, di sini ada beberapa konflik. Yang pertama ada konflik secara umum gitu ya. Untuk konflik secara umum, nah, yang pertama ada konflik pribadi. Nah, konflik pribadi adalah konflik yang terjadi karena adanya dua individu yang mana sedang mengalami sebuah masalah pribadi dan saling tidak ingin menyadari kesalahannya masing-masing. Nah, dalam konflik pribadi ini biasanya masing-masing individu tadi akan saling berusaha untuk mengalahkan satu sama lain. Nah, jadi si konflik pribadi mah terjadi karena orang-orang dia sadar punya konflik tapi tidak ingin saling menyadari kesalahan masing-masing gitu ya, jadi apa kuat-kuat itu di antara mereka. Nah, contoh nanti di sini ada gambar orang yang tawuran ya. Di sini orang tawuran karena adanya perselisihan paham menjadikan tawuran pelajar ini terjadi gitu ya, dari salah perselisihan paham dari salah satu orang, kemudian dia punya kelompok, kemudian dikasih tahu kelompok lainnya dan setuju untuk melakukan tawuran gitu ya. Nah, selanjutnya ada konflik antar kelas. Nah, konflik ini terjadi antar kelompok ataupun individu yang memiliki masalah dengan individu lainnya yang berada di kelompok atau kelas lainnya itu ya. Ya, yang dimaksud kelas di sini bukan kayak kelas H dan kelas 8I ya, bukan kayak gitu. Jadi kelas di sini itu dapat diartikan sebagai kedudukan seseorang ataupun kelompok yang di dalam lingkungan masyarakat secara vertikal. Jadi contoh nanti ada kelas atas dan kelas bawah gitu ya. Nah, contoh dari konflik antar kelas ini terjadi ketika ada buruh mengadakan unjuk rasa kepada pimpinannya untuk menaikkan gaji gitu ya, yang mana buruh di sini diartikan sebagai kelas bawah dan sedangkan si pemimpin itu dikatakan kelas atas gitu ya. Selanjutnya ada konflik politik nih. Nah, konflik politik yang terjadi pada dua kelompok atau individu yang satu sama lain memiliki perbedaan serta pandangan yang berbeda juga mengenai prinsip dari masalah. Nah, dari masalah ketatanegaraan yang akhirnya berdampak pada perselisihan pandangan. Konflik ini terjadi mengaitkan beberapa golongan tertentu dalam masyarakat hingga negara. Itu ya, contoh nanti ketika suatu partai berselisih gitu ya dengan partai lainnya ketika merumuskan suatu undang-undang. Contoh nanti PDI gitu ya dengan Golkar gitu ya, saling berkonflik ketika merumuskan undang-undang atau peraturan juga. Nah, selanjutnya ada konflik rasial. Nah, konflik rasial itu adalah konflik yang terjadi di antara dua kelompok ras yang berbeda dikarenakan adanya kepentingan serta kebudayaan yang bertabrakan satu sama lainnya. Nah, konflik ini biasanya terjadi karena salah satu ras itu merasa paling unggul dibandingkan dengan ras lainnya. Nah, salah satu contoh yang cukup populer dari konflik rasial ini adalah yang terjadi di Afrika Selatan, yaitu politik apartheid. Nah, konflik ini terjadi pada ras kulit putih yang merupakan penguasa dari kulit hitam yang menjadi golongan mayoritas yang dikuasai. Nah, jadi si kulit putih ini merasa bahwasanya mereka teh paling unggul gitu ya. Jadi bahwa kulit hitam teh adalah budak gitu ya, kelas bawah, tidak apa ya, bukan nama kalangan bawah gitu ya, tidak ada unsur kebangsawanan gitu ya dari kulit hitam.
Nah, selanjutnya itu ada konflik internasional. Konflik internasional merupakan konflik yang terjadi dengan melibatkan beberapa negara, ya, karena kan adanya perbedaan kepentingan di dalamnya. Nah, banyak sekali kasus konflik internasional yang terjadi karena berawal dari konflik dua negara yang mana memiliki masalah ekonomi atau politik gitu ya. Nah, lambat laun si konflik tadi terjadi di antara negara tadi berkembang secara menjadi konflik internasional karena masing-masing negara mencari kawan atau sekutu ya yang memiliki visi yang sama dan tujuan yang sama juga mengenai masalah yang terjadi gitu ya. Nah, contoh nanti ketika ada negara Indonesia dan negara Malaysia yang merebutkan perbatasan di antara kedua negara tersebut. Indonesia mencari sekutu, Malaysia juga mencari sekutu atau kawan gitu ya, sehingga konflik tersebut bisa dikatakan konflik internasional. Jadi semua negara tahu gitu ya bahwa mereka sedang berkonflik. Nah, selanjutnya ada konflik antar suku bangsa. Nah, konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kehidupan masyarakat di antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain gitu ya. Nah, perbedaan yang dimaksud adalah mulai dari bahasa daerah, adat istiadat, kesenian daerah, seni bangunan rumah, kemudian tata susunan kekerabatan juga gitu ya, bisa jadi konflik. Contoh nanti ketika suku Sunda dan suku Jawa gitu ya, berbeda bahasa juga, berbeda kultur, berbeda kebiasaan. Nah, itu bisa menjadi konflik ya, dan konflik tersebut bisa disebut dengan konflik suku bangsa. Nah, selanjutnya ada konflik antar agama. Bentuk-bentuk konflik sosial antar agama ini merupakan konflik yang terjadi pada pemeluk agama satu dengan agama yang lainnya. Contohnya cara berpakaian, cara bersosialisasi, cara kesenian, penerapan hukum warisan dan lainnya itu ya. Nah, biasanya di sini juga ada contoh kebebasan beribadah dan beragama bagi setiap warga negara. Nah, biasanya ketika ada di suatu wilayah itu ya yang memiliki mayoritas warganya beragama Kristen dan ada juga warganya juga yang beragama Islam tapi sedikit itu ya. Nah, biasanya orang yang beragama mayoritas tadi itu lebih berkuasa sehingga yang minoritas terkucilkan gitu ya biasanya. Nah, si konflik antar agama ini harus bisa diredam karena kalau semakin besar itu ya akan sangat berbahaya ini ya untuk keutuhan negara. Nah, selanjutnya ada bentuk konflik sosial yang berdasar pada posisi pelaku yang terkait konflik. Nah, di sini ada konflik vertikal dan horizontal. Nah, konflik vertikal adalah konflik yang terjadi di antara komponen masyarakat yang berbeda di dalam sebuah pimpinan dengan karyawan dalam satu kantor gitu. Nah, konflik ini terjadi karena adanya jabatan yang berbeda. Contohnya karyawan dan atasan. Jadi vertikal, jadi tiluhur ke handap ke luhur. Jadi jika tadi bawahan dan atasan ini disebut konflik vertikal. Nah, selanjutnya ada konflik horizontal. Nah, konflik horizontal konflik yang horizontal datar gitu kan, sama. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi di antara dua individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang hampir sama atau bahkan sama gitu ya. Contohnya tukang ojek online nih. Tukang ojek online sedang dikerubuti oleh tukang ojek pengkolan atau ojek konvensional. Itu kan sama-sama tukang ojek gitu ya, tapi mereka berkonflik. Nah, selanjutnya ada konflik diagonal. Konflik diagonal merupakan konflik yang muncul karena adanya pengalokasian sumber daya yang tidak adil pada semua organisasi yang akhirnya menyebabkan terjadinya pertentangan yang cukup ekstrim gitu ya. Nah, di sini ada contohnya ketika konflik GAM yang terjadi di Nangro Aceh dan Salam. Nah, Aceh itu merasa bahwasannya mereka itu dikucilkan, terus merasa sumber daya yang mereka dapatkan itu juga
merasa tidak adil gitu ya. Jadi mereka membuat gerakan, nah dinamakan gerakan Aceh Merdeka gitu ya, untuk mensejahterakan mereka. Padahal kan Indonesia juga memberikan apa ya, gelar istimewa gitu ya untuk Nangro Aceh Darussalam. Tuh. Nah, selanjutnya ada konflik sosial, itu berdasarkan sifat pelaku yang berkaitan dengan konflik. Yang pertama ada konflik terbuka. Nah, konflik terbuka merupakan konflik yang terjadi diketahui oleh banyak pihak atau masyarakat secara umumnya. Contohnya teh konflik terbuka mah yang sedang terjadi di negara Israel dan Palestina. Nah, semua orang, semua negara dimanapun pasti tahu gitu ya, bahwasanya Israel dan Palestina itu sedang berkonflik. Jadi sudah terbuka secara umum. Nah, selanjutnya itu ada konflik tertutup. Nah, konflik tertutup merupakan konflik yang terjadi dan hanya diketahui oleh beberapa pihak saja, yaitu individu atau kelompok yang terlibat di dalam konflik tersebut. Nah, contohnya teh konflik tertutup mah konflik di dalam keluarga. Nah, tentu saja konflik orang lain mah di luar keluarga tersebut tidak akan mengetahui konflik tersebut gitu ya. Jadi tertutup si konflik nanti. Selanjutnya ada konflik sosial berdasarkan dengan bentuk. Yang pertama ada konflik realistis. Nah, konflik realistis merupakan konflik yang terjadi karena adanya rasa kekecewaan dari individu atau kelompok tentang perkiraan keuntungan atau tuntutan yang ada dalam sebuah lingkungan sosial gitu ya. Contohnya teh karyawan yang melakukan mogok bersama karena adanya ketidaksetujuan dengan pihak perusahaan mengenai sebuah kebijakan tertentu. Nah, jadi realistis, jadi ketika si NAT tukang angkot gitu ya memiliki atasan. Nah, si atasan NAT memperlakukan suatu kebijakan, tapi si kebijakan itu ditolak oleh bawahan tadi. Jadi si bawahan teh melakukan mogok kerja untuk menolak suatu kebijakan tadi. Nah, selanjutnya ada konflik non realistis. Nah, konflik ini merupakan konflik yang didasarkan pada sebuah kebutuhan yang digunakan untuk meredakan ketegangan setidaknya dari salah satu pihak yang berkaitan. Nah, contoh dari konflik non realistis mah ketika pengguna jasa ilmu goib gitu ya, yang digunakan untuk membalas dendam terhadap perilaku orang lain ya terhadap kita. Jadi ketika si A dan si B itu memiliki masalah atau konflik. Nah, si A teh untuk melakukan balas dendam nate melalui jalur goib, yaitu dengan cara santet gitu contohnya seperti itu. Jadi untuk katingali cara jika kumaha balas dendamna karena lewat santet. Jadi tidak ada yang mengetahui juga kalau si A yang melakukan santet ke si B gitu ya. Nah, udah habis. Terima kasih ya untuk pertemuan kali ini. Dicukupkan sekian. Bila mana ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditulis di grup kelas, di WA grup. Nanti saya akan jawab itu ya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya.